Talitakum anak-anak. Jumpa lagi dengan Mami Maya di Talitakum Junior Bible Study. Together, we study our Bible to get to know our Lord Jesus Christ. Alright, before we start, let's check if you are ready. Have you got your Bible with you? Yes, great, check. Have you got your notebook with you? Check. How about your pen and pencils? Check. Great. Now, have you put aside your toys? All right. Check. No food and no drinks? Yes. Check. That means you are ready. Oke anak-anak, pelajaran kali ini kita akan lihat dari Imamat 4 dan 5. Nanti kita akan baca bersama dengan teman-teman kita, Ivan dan Iren. Tapi sebelumnya, yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan sehingga kami bisa belajar Alkitab dan mengenal Engkau lebih dalam lagi. Berikan kami hikmat, hati yang mengerti, dan juga telinga yang mendengar. Sehingga apa yang kami pelajari, apa yang kami baca dapat berbuah dan menjadi berkat buat kami dan orang lain. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Okay, now let's get your Bible and open your Bible and read together with our friends. Shalom teman-teman, Talitakum, Imamat 4, korban penghapusan dosa. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Israel apabila seseorang tidak dengan sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal yang dilarang Tuhan dan ia memang melakukan salah satu daripadanya, maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi sehingga bangsanya turut bersalah, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor lembu jantan muda yang tidak bercelah sebagai korban penghapus dosa. Ia harus membawa lembu itu ke pintu kemah pertemuan ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala lembu itu dan menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi itu harus mengambil sebagian dari darah lembu itu lalu membawanya ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikkan sedikit dari darah itu 7 kali di hadapan Tuhan, di depan tabir penyekat tempat kudus. Kemudian imam itu harus membubuh sedikit dari darah itu pada tanduk mezbah pembakaran ukupan dari wangi-wangian yang ada di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan, dan semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan. Segala lemak lembu jantan korban penghapus dosa itu harus dikhususkannya dari lembu itu, yakni lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu, dan lagi kedua buah pinggang
dan lemak yang melekat padanya yang ada pada pinggang, dan umai hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu. Sama seperti yang dikhususkan dari lembu korban keselamatan, imam harus membakar semuanya di atas mezbah korban bakaran ataupun kulit lembu jantan itu dan segala dagingnya beserta kepala dan betisnya dan isi perutnya dan kotorannya. Jadi lembu jantan itu seluruhnya harus dibawanya keluar perkemahan ke suatu tempat yang tahir, ke tempat pembuangan abu, dan lembu itu harus dibakarnya sampai habis di atas kayu di tempat pembuangan abu. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu segenap umat Israel dan jemaah tidak menyadarinya, sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan dan mereka bersalah. Maka apabila dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan, haruslah jemaah itu mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai korban penghapusan dosa. Lembu itu harus dibawa mereka ke depan kemah pertemuan. Lalu para tua-tua umat itu harus meletakkan tangan mereka di atas kepala lembu jantan itu di hadapan Tuhan, dan lembu itu harus disembelih di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi harus membawa sebagian dari darah lembu itu ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikkannya 7 kali di hadapan Tuhan di depan tabir. Kemudian dari darah itu harus dibumbuhnya sedikit pada tanduk-tanduk mezbah yang di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan, dan semua darah selebihnya harus dicurahkannya pada bagian bawah mezbah korban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan. Segala lemak harus dikhususkannya dari lembu itu dan dibakarnya di atas mezbah. Beginilah harus diperbuatnya dengan lembu jantan itu seperti yang diperbuatnya dengan lembu jantan korban penghapusan dosa. Demikianlah harus diperbuatnya dengan lembu itu. Dengan demikian imam itu mengadakan pendamaian bagi mereka sehingga mereka menerima pengampunan. Dan haruslah ia membawa lembu jantan itu keluar perkemahan lalu membakarnya sampai habis seperti ia membakar habis lembu jantan yang pertama. Itulah korban penghapusan dosa untuk jemaah. Jikalau yang berbuat dosa itu seorang pemuka yang tidak dengan sengaja melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan Allahnya sehingga ia bersalah, maka jikalau dosa yang telah diperbuatnya itu diberitahukan kepadanya, haruslah ia membawa sebagai persembahannya seekor kambing jantan yang tidak bercelah. Lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke
atas kepala kambing itu dan menyembelihnya di tempat yang biasa orang menyembelih korban bakaran di hadapan Tuhan. Itulah korban penghapusan dosa. Kemudian haruslah imam mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban penghapus dosa itu, lalu membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah korban bakaran. Darah selebihnya haruslah dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban bakaran. Tetapi segala lemak harus dibakarnya di atas mezbah, seperti juga lemak korban keselamatan. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya, sehingga ia menerima pengampunan. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu seorang dari rakyat jelata dan ia melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan sehingga ia bersalah, maka jikalau dosa yang telah diperbuatnya itu diberitahukan kepadanya, haruslah ia membawa sebagai persembahannya karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor kambing betina yang tidak bercela. Lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala korban penghapus dosa dan menyembelih korban itu di tempat korban bakaran. Kemudian imam harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban itu, lalu membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah korban bakaran. Semua darah selebihnya haruslah dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah, tetapi segala lemak haruslah dipisahkannya, seperti juga lemak korban keselamatan dipisahkan, lalu haruslah dibakar oleh imam di atas mezbah menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu sehingga ia menerima pengampunan. Jika ia membawa seekor domba sebagai persembahannya menjadi korban penghapus dosa, haruslah ia membawa seekor betina yang tidak bercela. Lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala korban penghapus dosa itu dan membelinya menjadi korban penghapus dosa di tempat yang biasa orang menyembelih korban bakaran. Kemudian imam harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban penghapus dosa itu, lalu membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah korban bakaran. Semua darah selebihnya haruslah dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah, tetapi segala lemak haruslah dipisahkannya, seperti juga lemak domba korban keselamatan dipisahkan. Lalu imam harus membakar semuanya itu di atas mezbah, di atas segala korban api-apian Tuhan. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosa yang telah diperbuatnya, sehingga ia menerima pengampunan. Amin. Talitakum. Salam teman-teman, talitakum. Imamat 5 ayat 1-19. Apabila seseorang berbuat dosa, yakni jika ia mendengar seseorang mematuki dan ia dapat naik saksi karena ia melihat atau mengetahuinya, tetapi ia tidak mau memberi keterangan, maka ia harus mengaku kesalahannya sendiri. Atau bila seseorang terkena
kepada sesuatu yang najis, baik bangkai binatang yang liar yang najis atau bangkai hewan yang najis atau bangkai binatang yang menyirap yang najis, tanpa menyadari hal itu, maka ia menjadi najis dan bersalah. Atau apabila ia terkena kepada kenajisan berasal dari manusia, dengan kenajisan apapun juga ia menjadi najis tanpa menyadari hal itu, tetapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah. Atau apabila seseorang bersumpah teledor dengan bibirnya hendak berbuat yang buruk atau yang baik, sumpah apapun juga yang diucapkan orang dengan teledor tanpa menyadari hal itu, tetapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah dalam salah satu perkara itu. Jadi apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu, haruslah ia mengakui dosa yang telah diperbuatnya itu, dan haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salah karena dosa itu seekor betina dari domba atau kambing, menjadi korban penghapus dosa. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan kambing atau domba, maka sebagai tebusan salah karena dosa yang telah diperbuatnya itu, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, yang seekor menjadi korban penghapus dosa dan yang seekor lagi menjadi korban bakaran. Haruslah ia membawa kepada imam, dan imam itu haruslah lebih dahulu mempersembahkan burung untuk korban menghapus dosa itu, dan haruslah ia memundas kepala pada pangkal tengkuknya, tetapi tidak sampai terpisah. Sedikit dari darah korban penghapus dosa itu haruslah dipercikkannya ke dinding mezbah, tetapi darah selebihnya haruslah ditekan keluar pada bagian bawah mezbah. Itulah korban penghapus dosa. Yang kedua, haruslah diolahnya menjadi korban bakaran sesuai dengan peraturan. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosa yang telah diperbuatnya, sehingga ia menerima pengampunan. Tetapi jikalau ia tidak mampu menyediakan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, maka haruslah ia membawa sebagai persembahannya karena dosanya itu 1/10 efod tepung yang terbaik menjadi korban penghapus dosa. Tidak boleh ditaruhnya minyak dan dibubuhnya kemudian di atasnya, karena itulah korban penghapus dosa. Lalu haruslah itu dibawanya kepada imam, dan imam itu haruslah mengambil daripadanya segenggam sebagai bagian ingat-ingatannya, lalu membakarnya di atas mezbah, di atas segala korban api-apian Tuhan. Itulah korban penghapus dosa. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya dalam salah satu perkara itu, sehingga ia menerima pengampunan. Selebihnya adalah bagian imam, sama seperti korban sajian, korban penebus salah. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila seseorang berubah setia dan tidak sengaja berbuat dosa dalam suatu hal kudus yang dipersembahkan kepada Tuhan, maka haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salahnya seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba, dinilai menurut sikal perak, yakni menurut sikal kudus, menjadi korban penebus salah.
hal kudus yang menyebabkan orang itu berdosa. Haruslah dibayar gantinya dengan menambahkan 1/5, lalu menyerahkannya kepada imam. Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu dan domba jantan korban penebus salah itu, sehingga ia menerima pengampunan. Jikalau seorang berbuat dosa dengan melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan tanpa mengetahuinya, maka ia bersalah dan harus menanggung kesalahannya sendiri. Haruslah ia membawa kepada imam seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba yang sudah dinilai sebagai korban penebus salah. Imam itu haruslah mengadakan pendamaian bagi orang itu karena perbuatannya yang tidak disengajanya dan yang tidak diketahuinya itu, sehingga ia menerima pengampunan. Itulah korban penebus salah. Orang itu sungguh bersalah terhadap Tuhan. Amin. Nah, anak-anak, kita sudah tahu dari pelajaran sebelumnya bahwa Tuhan sudah memberikan instruksi untuk membawa korban. Korban untuk pengampunan dosa. Ada berapa korban yang Tuhan perintahkan? Yes, ada 5 jenis korban. Dari pelajaran yang lalu, kita tahu bahwa ada korban bakaran, korban sajian, dan korban keselamatan. Di pasal-pasal yang baru kita baca tadi, kita belajar ada korban penghapus dosa dan korban penebus salah. Nah, korban penghapus dosa itu dilakukan untuk menghapuskan kesalahan yang diperbuat terhadap Tuhan. Imam harus menumpangkan tangan atas hewan yang dikorbankan sebagai lambang dosa itu ditanggung atas hewan itu. Jadi dosa yang di manusia diberikan kepada hewan itu dan kemudian hewan itu dikorbankan. Lalu darahnya dipercikkan sebagai tanda dosanya sudah dibersihkan. Jadi siapa saja yang berbuat kesalahan pada Tuhan, termasuk imam juga, bisa mendapatkan pengampunan dan kesalahannya dihapuskan. Demikianlah imam mengadakan pendamaian bagi orang karena dosanya dan orang itu menerima pengampunan. Nah, korban penebus salah dibawa seseorang jika ia berubah setia, tidak sengaja berbuat dosa terhadap Tuhan, atau melakukan kesalahan terhadap sesamanya, misalnya berbohong atau mengambil barang orang lain. Maka korban dibawa dan orang yang bersalah itu harus mengganti apa yang hilang dari sesamanya itu dan harus menambahkan penggantian itu, menambahkan bagian dari apa yang diambil. Nah, anak-anak, di pasal-pasal yang tadi kita baca tertulis selalu berulang-ulang seperti ini. Demikianlah imam mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan, sehingga ia menerima pengampunan atas perkara apapun yang diperbuatnya. Wow gitu loh. Tuhan itu ternyata sudah sejak awal memberikan solusi atas dosa manusia loh. Jadi setiap pelanggaran dan dosa ada pengampunan. Nah, ini solusi yang Tuhan berikan. Yang pertama, Tuhan menunjuk imam untuk membawa korban dan mengadakan pendamaian bagi umatnya. Kita baca di Ibrani 15 ayat 1. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Lalu yang kedua, darah korban dicurahkan untuk menguduskan
dan menghapuskan pelanggaran dan dosa yang dibuat. Tapi dulu korban harus dibawa tiap kali ada pelanggaran, dan imam harus secara teratur dan berulang-ulang mengadakan korban untuk pengampunan dan penghapusan kesalahan. Nah, buat kita sekarang bagaimana? Apakah masih berlaku hal yang sama? Kalau iya, siapa imam yang Tuhan tunjuk untuk melakukan korban? Lalu apa korbannya? Tiap hari kita bersalah dan berdosa loh. Jadi apakah tiap hari kita juga harus membawa korban? Nah, anak-anak, Yesus Kristus yang adalah Tuhan sudah datang ke dunia menjadi manusia. Dia yang ditunjuk untuk menjadi imam yang agung, dan dia juga yang menjadi korban bagi penebusan kesalahan dan dosa manusia. Karena dia adalah Tuhan, maka jabatannya sebagai imam adalah kekal dan tidak tergantikan. Tidak seperti imam yang adalah manusia yang bisa juga berbuat dosa dan kesalahan, dan yang kemudian pasti mati dan harus digantikan. Karena dia adalah Tuhan, maka korbannya yang adalah dirinya sendiri juga adalah sempurna. Tidak seperti korban hewan yang walaupun tidak bercacat tapi mati selamanya. Yesus adalah korban yang sempurna karena ia tetap hidup selama-lamanya. Jadi korban itu juga berlaku untuk selamanya, selama Tuhan kita hidup. Yes! Dan karena dia adalah Tuhan, maka darahnya berkuasa, bukan saja menguduskan dan menghapuskan dosa waktu terjadinya pelanggaran itu, tapi darahnya berkuasa menghapuskan dosa selamanya. Tidak seperti darah hewan yang kemudian harus dicurahkan berulang-ulang tiap kali ada pelanggaran terjadi. Wow, keren ya Tuhan kita. Kita baca yuk di Ibrani 7 ayat 24 sampai 27. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga, yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Yeay! Yuk, beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus kita. Kita bersyukur atas kasih-Nya pada kita. Karena kasih-Nya itu, Dia lakukan yang terbaik supaya kita dapat terima pengampunan dan penghapusan dosa. Dia mati menjadi korban untuk kita, dan melalui darahnya kita disucikan dari segala dosa. 1 Yohanes 2 ayat 7c berkata, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi ingat ya, setiap dosa dan pelanggaran dapat diampuni di dalam Kristus Yesus.
Tapi anak-anak belajar untuk menghargai pengorbanan Tuhan kita. Jadi jangan seenaknya dan bersikap jahat. Gimana tuh? Ini loh, ketika kita melakukan kesalahan lalu ditegur, bukannya sadar dan minta maaf, tapi malah bersikapnya begini, akan dosa pasti diampuni, kalau aku salah pasti diampuni. Tapi kita tidak mau berubah dan tetap melakukan kesalahannya. Misalnya nih, kita tidak turut atau tidak taat pada papa dan mama, lalu ditegur. Bukannya minta maaf dan ngaku salah, malah marah dan bilang, Tuhan kan pasti ampuni kok, papa mama juga harus ampuni saya. Tapi terus besok diulang-ulang lagi dan terus-terusan lagi tidak taat. Nah, kita baca di Efesus 5 ayat 15 sampai 16 ya. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, anak-anak, itu namanya belum mengenal dan belum menerima pengampunan Kristus. Alkitab sebut, jika kita sudah tahu bersalah tapi terus dilakukan, namanya melakukan kejahatan. Dan banyak tempat di Alkitab juga dicatat orang yang seperti itu disebut orang bebal atau orang bodoh. Kita kalau sudah mengenal pengampunan yang dari Yesus Kristus, kita pasti mau bertobat. Artinya sadar dan mau berubah dan tidak melakukan kesalahan yang sama terus. Yuk, mau bertobat dan berubah? Iya dong ya. Yesus sudah begitu baik bagi kita kan? Nah, sekarang mari doa sama Mami Maya ya. Katakan, Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengorbananmu. Aku terima pengampunanmu dan pengudusanmu. Darahmu sucikan dan jadikan aku kudus. Ampuni aku Tuhan, jadikan aku berubah dan tidak berjalan di jalan yang jahat, supaya namamu dimuliakan di dalam hidupku. Haleluya, amin. Alright anak-anak, jangan lupa anak-anak subscribe channel ini dan share. Bagikan kabar baik ini kepada teman-teman dan orang lain yang belum kenal kasih Kristus dan belum kenal pengampunan daripada Kristus. Nah anak-anak, kalau ada pertanyaan atau usulan atau apa saja, anak-anak bisa chat ke nomor WA Talitakum Junior yang ada di layar ini. Alright, keep reading your Bible, keep praying, and remember that Jesus loves you so much. I'll see you on our next lesson. Talitakum. Yes, yes, yes. Bye. Wah, udah gelap nih. Yuk, kita pulang aja ya.